Baik anak-anakku semuanya. Berikut ini adalah pembelajaran ketiga dari tematik 6 ya. Pembelajaran yang ketiga ini, yang pertama muatannya adalah IPA, kemudian tujuannya adalah anak mengetahui perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif sebelumnya Bapak sudah sampaikan bahwa generatif itu adalah pertumbuhan yang dilakukan secara kawin atau bertemunya antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Kemudian perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif ini adalah perkembangbiakan yang tidak melalui perkawinan atau tidak terjadi pertemuan antara sel jantan dan sel betina, namun bisa dilakukan atau terjadi pada satu tumbuhan tersebut. Jadi di sini kita akan membagi perkembangbiakan itu menjadi dua cara. Perkembangbiakan vegetatif itu kita bagi menjadi dua bagian, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami tentunya terjadi secara alami ya, tanpa bantuan manusia. Contoh-contohnya di sini adalah yang pertama, umbi. Berkembang biak dengan umbi ya. Di sini ada contoh-contohnya ya. Ada umbi lapis, ada umbi batang, ada umbi akar dan sebagainya. Di buku sudah ada, nanti di buku sudah ada ya. Umbi lapis ini contohnya adalah bawang merah. Umbi batang nanti contohnya apa? Umbi akar nanti contohnya apa? Nanti dicari di buku. Kemudian yang kedua adalah geragi atau stolon. Jadi geragi atau stolon ini adalah batang tumbuhan yang dia berada di permukaan tanah. Kemudian ketika dia menyentuh tanah, batang itu akan tumbuh akar, dan akar itu bisa diambil dan ditanam lagi sebagai tumbuhan baru. Ini adalah berkembang biak dengan cara geragi atau stolon. Contoh di situ adalah stroberi dan lain-lain ya. Nanti anak-anak semua dengarkan. Nanti kalian isi di sini ya. Ini mulai dari atas, ya, mulai dari atas seperti ini. Dan di bawah ini masih ada yang kosong, kalian isi. Batang yang geragih tadi, di situ contohnya hanya stroberi, kalian tambahkan sendiri. Kemudian di sini juga, ya, di sini ada rizoma atau akar tinggal. Pemahamannya adalah batang yang terdapat di bawah tanah. Di situ contohnya kalian cari. Kemudian spora, contohnya kalian cari. Tunas, tumbuhan anakan yang muncul di samping induknya, contohnya kalian cari. Dan bagian yang kedua adalah perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Di sini menggunakan kata vegetatif buatan tentunya dibantu oleh manusia. Yang pertama di situ adalah stek. Stek itu artinya mengambil bagian tubuh itu dan tubuh dari tumbuhan itu dan ditanam kembali. Ada yang diambil daunnya, ada yang diambil batangnya. Di sini ada stek batang, itu artinya diambil batangnya kemudian ditanam. Contohnya singkong. Stek daun itu diambil daunnya dan bisa ditanam kembali. Itu adalah contohnya cocor bebek. Dan tumbuhan cocor bebek ini contohnya bisa kita lihat di buku ya. Nanti kalian lihat sendiri gambarnya. Kemudian yang kedua, vegetatif buatan yang kedua adalah mencangkok. Mencangkok adalah perkembangbiakan dengan menanam batang yang sebelumnya diusahakan untuk berakar terlebih dahulu ya. Jadi dikondisikan menggunakan tanah yang kemudian diikatkan pada batang pohon yang akan dicangkok ya. Nanti caranya akan ada di buku, kalian baca sendiri. Di sini contohnya mangga, durian, rambutan dan sebagainya. Adapun kelebihan dan kekurangan tumbuhan yang dicangkok ini adalah kelebihannya buahnya menyerupai induknya. Jadi kalau ada tumbuhan yang akan kita cangkok kemudian buah itu manis, kita akan tanam buahnya pun sama begitu ya. Kemudian yang kedua, cepat berbuah. Kekurangannya adalah umurnya pendek dan akarnya tidak kuat. Jadi kalau tanaman yang dicangkok ini umurnya pendek,
Kemudian dia tidak tahan kalau misalnya ada angin datang, dia mudah roboh begitu ya. Untuk tumbuhan yang berkembang biak dengan cara vegetatif buatan selanjutnya adalah tempel atau okulasi. Okulasi atau tempel adalah menempelkan tunas pada satu tumbuhan pada tumbuhan yang lain. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menciptakan hasil individu yang variatif. Misalnya kita akan menggabungkan dua bunga sama-sama bunga kertas begitu ya, sama-sama bunga bougainville, kemudian kita ingin mendapatkan warna yang berkombinasi, misalnya yang satu warna merah, yang satu warna putih, kemudian kita akan gabungkan, nanti akan menjadi berbentuk warna variasi baru, mungkin seperti itu ya. Nah, ini tujuannya adalah menciptakan hasil individu yang variatif ya. Kemudian yang kedua, enten atau sambung, menyambungkan batang tumbuhan satu dengan yang lain. Kalau berbicara menyambungkan, tentunya ada satu batang yang di bawahnya kemudian disambung dengan batang yang di atasnya. Tujuannya adalah menggabungkan sifat unggul tanaman. Sebagai contoh, tumbuhan singkong ya, ubi batang itu ada dua macam. Ada yang bisa dimakan dan ada yang nggak bisa dimakan. Yang nggak bisa dimakan ini mengandung racun, namanya adalah tumbuhan singkong karet ya. Ini tidak bisa dikonsumsi karena mengandung sifat racun, tetapi buahnya sangat besar-besar. Jika kita menginginkan buah yang besar kemudian bisa dikonsumsi, maka kita lakukan dengan teknik ini, menyambung ya. Yang pertama kita akan mencari pohon karet, dan yang kedua pohon singkong biasa. Pohon singkong biasa ini berada di bawah karena nanti kita akan konsumsi hasilnya atau buahnya. Kemudian pohon singkong karet ini kita akan taruh di atasnya karena kita berharap singkong karet ini kan memiliki daun yang lebar, sehingga dengan daunnya lebar ini kita berharap nanti hasil daripada yang umbi yang diciptakan nanti adalah umbi yang besar pula begitu ya. Jadi kita akan mendapatkan individu yang unggul, yaitu rasanya enak, kemudian juga ukurannya lebih besar. Kemudian merunduk. Merunduk ini adalah proses menimbun batang di dalam tanah. Ada yang merunduk ini namanya merunduk ya, artinya dilakukan oleh manusia ya. Batang itu ditimbun ya, yang masih berada di permukaan tanah itu ditimbun, kemudian keluar akar ya. Contohnya adalah di situ kalian cari sendiri ya, stroberi dan lain-lain ya. Kemudian yang terakhir adalah kultur jaringan. Kultur jaringan ini adalah perkembangbiakan dengan mengambil jaringan pada tumbuhan, artinya mengambil bagian-bagian pada tumbuhan itu, kemudian diletakkan pada media yang khusus dan diperlakukan dengan perlakuan yang khusus sehingga akan membentuk individu yang baru. Kemudian tugas kalian ini ya, kalian melihat tanaman di sekitar kalian, kemudian cari tanaman yang berkembang biak secara vegetatif. Kemudian isi tabel berikut, jenis tanamannya apa, yang vegetatif ya, bukan yang generatif. Artinya berkembang biak dengan cara tidak melalui perkawinan. Ada 5, kalian isi dan selesaikan ya. Oke, terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, untuk pembelajaran ketiga ini, muatan yang kedua adalah bahasa Indonesia. Silakan kalian membuka di dalam halaman yang ke-41. Di sini perikopnya adalah tumbuhan sumber kehidupan. Nanti kalian membaca semuanya, kemudian kalian selesaikan tugas yang ada di 42. Akan tetapi di sini saya akan memberikan satu contoh saja. Saya akan mengerjakan untuk paragraf yang pertama. Saya akan membacakan buat kalian semua. Paragraf yang pertama ini berbunyi seperti ini. Manfaat tumbuhan bagi manusia adalah sebagai sumber energi bagi manusia, sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh, sumber oksigen untuk bernafas, pengikat air tanah, peneduh, dan memperindah kehidupan di bumi. Adapun manfaat tumbuhan bagi hewan yaitu sebagai sumber energi bagi hewan untuk tumbuh berkembang menjadi besar. Tumbuhan dimanfaatkan manusia sebagai bahan makanan yang dapat menghasilkan energi dan vitamin. Jadi, tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Seandainya tidak ada tumbuhan di muka bumi ini,
maka tanah-tanah akan jadi tandus, gersang, dan semua makhluk hidup akan kekurangan bahan makanan, yang lambat laun akan mati. Nah, dari satu paragraf yang pertama ini, dari beberapa kalimat yang digabungkan ini tentunya ada satu ide yang mau disampaikan. Meskipun ide itu di kalimat-kalimat yang lain dijelaskan, kemudian diberikan keterangan-keterangan, tetapi keterangan-keterangan itu hanya mendukung satu ide yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh penulis, ya. Jadi penulis di sini mau mengambil ide tentang apa di paragraf yang pertama ini? Baik, saya akan sampaikan kepada kalian semua bahwa ide yang pertama ini sudah saya tuliskan di sini, ya. Sudah saya tuliskan bahwa ide itu adalah tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk. Meskipun nanti disebutkan di sini juga manfaatnya apa bagi manusia, manfaatnya apa bagi hewan, buat alam sekitar seperti apa, kalau seandainya tidak ada tumbuhan seperti apa. Tetapi ide pertama yang mau disampaikan adalah tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Ya, kalimat ini berada di tengah, ya. Jadi kalian jangan berpikir bahwa ide paragraf itu selalu berada di depan, ya. Kadang-kadang berada di depan, kadang-kadang berada di tengah, atau bahkan bisa disimpulkan di belakang dari paragraf itu. Oleh karena itu, hati-hati menentukan ide pokok paragraf atau ide paragraf, ya. Yang pertama sudah saya memberikan contoh. Nanti kalian buat seperti ini juga di buku tugas, ya. Gambar di buku tugas seperti ini. Kalian selesaikan isi ide paragraf yang kedua, ide paragraf yang ketiga, dan ide paragraf yang keempat. Baik, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.